Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semuanya, kelas 8 SMP Brigjen Katamso. Bapak selalu berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Dan tak lupa Bapak ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi siswa-siswa Bapak yang menjalaninya. Semoga puasa kalian bisa lancar sampai akhir Ramadan nanti. Ya, langsung saja kita masuki materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini masih menyambung dari materi sebelumnya ya, mengenai masuknya bangsa Eropa ke Nusantara ya. Nah, kalau sebelumnya Bapak bahas mengenai apa yang mereka cari di Nusantara, banyak dari kalian kemudian menjawab dari pertanyaan yang Bapak beri, yaitu kalian menjawab mereka ingin mencari rempah-rempah ya, dan ingin memperluas kekuasaannya ke Nusantara. Nah, itulah mayoritas jawaban dari kalian ketika Bapak beri soal minggu yang lalu. Jadi kebanyakan yang menjawab bangsa Eropa datang ke Nusantara yaitu ingin mencari rempah-rempah dan menguasainya. Nah, kemudian jadi timbul pertanyaan, dari mana mereka tahu mereka ini bangsa Eropa ya? Jadi dari mana bangsa Eropa ini tahu bahwasanya di Nusantara ini banyak rempah-rempah? Tentu ada yang menjadi penyebabnya ya. Itu biasa tuh dalam pola pikir sejarah, selalu ada yang namanya pola pikir sebab akibat ya. Jadi datangnya mereka ke Nusantara mencari rempah-rempah tentu ada sebabnya ya. Nggak mungkin mereka bisa tiba-tiba tahu bahwa Nusantara memiliki rempah-rempah yang melimpah. Padahal pada zaman itu belum ada internet, jadi nggak mungkin kabar Indonesia ataupun Nusantara ini banyak rempah-rempah dapat diketahui oleh mereka begitu saja ya. Tentu saja ada beberapa faktor yang mendorong mereka datang ke Nusantara. Jadi judulnya itu saja ya untuk hari ini, faktor penyebab ataupun faktor yang mendorong datangnya bangsa Eropa ke Nusantara. Jadi apa saja yang mendorong mereka datang ke Nusantara? Antara lain yang pertama, karena adanya kisah penjelajahan Marco Polo. Jadi ini adalah kisah penjelajah ya. Marco Polo itu adalah seorang penjelajah dunia pada masa itu. Nah, dia menjelajah dari Venesia, Italia ke Cina yang dituangkan dalam buku Book of Various Experience. Nah, dalam buku itu Marco Polo menceritakan bagaimana kondisi wilayah yang ia datangi, sehingga kemudian dibuatlah dalam sebuah buku yang bukunya diberi judul Book of Various Experience. Nah, dari buku itulah kemudian ketika Marco Polo kembali ke Eropa, buku itu dibaca oleh banyak orang, sehingga membuat orang-orang Eropa terbuka wawasannya, terbuka pola pikirnya, bahwasanya di negeri timur sana, di wilayah timur, banyak lagi wilayah, banyak lagi negara, banyak lagi kawasan yang kaya akan sumber daya alam, sehingga menyebabkan mereka kemudian berbondong-bondong mencari tempat itu yang diceritakan oleh Marco Polo. Salah satunya adalah Nusantara. Nah, itu salah satu faktor ya yang menyebabkan kenapa mereka bisa tahu bahwasanya Indonesia ini banyak rempah-rempah. Nah, selain itu ada lagi faktor lain yang kedua, yaitu faktor jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Jadi Konstantinopel ini merupakan ibu kota Imperium Romawi Timur ya. Jadi bisa dibilang merupakan pusat perekonomian Eropa dan pusat rempah-rempah juga sekaligus. Jadi Konstantinopel ini semenjak direbut oleh dinasti Utsmani ataupun Turki Utsmani, orang-orang Eropa kemudian kehilangan pusat perekonomiannya dan kehilangan pusat rempah-rempah juga, sehingga menyebabkan mereka harus mencari pusat ekonomi yang baru. Terpaksa mereka harus menjelajah ke berbagai wilayah untuk demi mencapai ataupun demi mendapatkan pusat perekonomian yang baru. Nah, dalam pencarian mereka, mungkin disengaja atau tidak, dapatlah mereka wilayah Nusantara yang ternyata banyak sekali rempah-rempah. Nah, itu faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga yaitu tentu saja adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah karena jatuhnya Konstantinopel. Kemudian faktor berikutnya yaitu ingin memperoleh keuntungan, kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian faktor berikutnya yaitu karena sudah adanya teknologi navigasi. Jadi pada masa itu sudah ada
teknologi navigasi ataupun penunjuk arah pada masa itu. Kemudian faktor berikutnya yaitu adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Jadi bisa dibayangkan ya, pada masa itu berarti ini sekitar tahun awal 1000-an ya, 1200-an atau 1000 sampai 1400-an. Jadi bisa dibayangkan pada masa ini ternyata manusia itu masih sangat sempit wawasannya. Bahkan mereka belum sadar bahwasanya, orang-orang Eropa ini belum sadar bahwasanya ada bangsa lain di wilayah yang jauh dan memiliki banyak sumber daya alam. Nah, itu bisa kalian jadikan pelajaran ya. Rasanya sekarang pun manusia masih juga ingin mengetahui rahasia alam semesta, terbukti dengan adanya penelitian luar angkasa ya. Jadi itu bisa jadi pembelajaran bagi kita bahwasanya manusia ini ternyata terus belajar. Jangan-jangan masih banyak sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, itu ya. Itulah latar belakang ataupun faktor yang mendorong bangsa Eropa kenapa sih bisa masuk ke Nusantara. Nah, itu saja pembelajaran kita kali ini. Untuk tugas kalian bisa kalian lihat di WhatsApp. Oke, demikian. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.